Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk hari ini kita akan belajar akuntansi perbankan syariah. Oke. Materi hari ini adalah tentang persamaan dasar dan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah. Seperti materi yang minggu kemarin Ibu berikan kepada kalian. Semoga sudah dibaca ya. Oke, pada bab 2 atau materi tentang persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit kredit akuntansi perbankan syariah, kita akan mempelajari 4 poin. Kita akan pelajari 4 poin ya. Ada yang pertama pengertian persamaan dasar akuntansi, yang kedua persamaan dasar menurut akuntansi keuangan, ketiga persamaan dasar akuntansi pada perbankan syariah, dan yang keempat tentang mekanisme debit dan kredit. Untuk minggu ini kita akan mempelajari 2 poin dulu ya, tentang pengertian persamaan dasar akuntansi dan persamaan dasar menurut akuntansi keuangan. Persamaan dasar akuntansi keuangan konvensional itu tidak sama dengan persamaan dasar dalam akuntansi syariah, karena persamaan dasar akuntansi keuangan konvensional tidak mewakili prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pada bank syariah, dana investasi dari nasabah itu harus dikelola oleh bank dengan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, materi yang pertama adalah tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Setiap perusahaan pasti memiliki posisi dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Dalam ilmu akuntansi, kondisi keuangan tersebut dikenal dengan istilah neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan yang dihasilkan pada periode akuntansi, yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca selalu menunjukkan keseimbangan pada sisi aktiva maupun pasifa. Keseimbangan inilah yang disebut dengan persamaan akuntansi, atau dengan kata lain bahwa pengertian persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan, meliputi harta atau aset, atau biasa kita kenal dengan aktiva, kewajiban atau hutang, dan modal. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, seperti yang Ibu sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu aset, apa kewajiban, dan apa modal. Aset atau aktiva itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai uang tertentu. Contohnya kas, persediaan, gedung, dan peralatan. Lalu yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Contohnya bisa surat hutang, atau hutang obligasi. Nah, yang ketiga adalah modal. Modal ini adalah harta, baik berupa uang, baik berupa sejumlah uang atau bentuk kekayaan lainnya yang diberikan oleh investor atau pemilik kepada perusahaan. Modal ini biasanya disebut sebagai ekuitas pemilik. Nah, ketiga elemen ini itu saling terkait satu sama lain dalam sebuah hubungan akuntansi yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, atau dikenal juga sebagai persamaan neraca, di mana persamaan dasar akuntansi ini selalu seimbang dari dua sisi, yaitu
yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Jadi antara aktiva dan pasiva itu harus balance atau seimbang. Jadi setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan itu harus dicatat pada dua aspek, yaitu transaksi yang berupa aktiva dan diimbangi oleh perusahaan pada kewajibannya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua tentang persamaan dasar menurut akuntansi keuangan. Di sini ada 4 materi yang harus kita pahami. Yang pertama, bentuk persamaan dasar akuntansi, fungsi persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, dan pencatatan transaksi keuangan. Nah, ini yang keempat yang seru nih. Oke, yang pertama, bentuk persamaan dasar akuntansi. Di dalam pada bentuk persamaan dasar akuntansi ini ada tiga bentuk. Di mana yang pertama ada keseimbangan harta dan modal. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor sejumlah dana sebagai investasi ke dalam perusahaan. Di sini rumusnya harta atau aktiva sama dengan modal. Harta itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang merupakan salah satu sumber untuk pembelanjaan yang melakukan kegiatan kelancaran usahanya. Lalu bentuk persamaan dasar akuntansi yang kedua adalah keseimbangan harta dengan hutang ditambah modal. Dalam perkembangan perusahaan biasanya ini owner atau pemilik perusahaan ketika ingin mengembangkan suatu usahanya, maka dia biasanya mencari pinjaman. Pinjaman ini bisa diperoleh dari pihak lain. Nah, harta itu bisa bersumber dari dua hal, bisa dari pemilik maupun kreditur atau pihak lain yang meminjamkan bank tersebut, ya, meminjamkan modal tersebut. Sehingga rumusnya di sini harta itu sama dengan hutang plus ditambah modal. Ditambah hutang ditambah modal. Bentuk persamaan dasar akuntansi yang ketiga itu adalah keseimbangan harta dengan total hutang, modal, dan pendapatan dikurangi beban. Dalam perkembangan perusahaan selanjutnya akan diperoleh pendapatan dan beban. Pendapatan itu adalah kenaikan harta yang akan diperoleh dari hasil penjualan. Penjualan di sini bisa penjualan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Sedangkan beban itu bisa dikatakan sebagai penurunan harta, ya, karena merupakan salah satu pengorbanan yang akan kita pengorbanan yang akan memperoleh pendapatan, ya kan ya. Nah, pendapatan itu sifatnya menambah modal, sedangkan beban itu mengurangi modal. Jadi kalau dilihat dari rumusnya, harta sama dengan hutang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Ya, lanjut fungsi persamaan dasar akuntansi. Adapun fungsi persamaan dasar akuntansi adalah untuk mengetahui perubahan kekayaan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan dan untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa unsur dari persamaan dasar akuntansi. Ada harta atau aset. Nah, harta ini terbagi menjadi dua. Ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah aset yang mudah dicairkan atau diuangkan. Salah satu contohnya adalah uang kas, ya. Lalu kalau aset tetap itu aset yang memiliki nilai manfaat bagi perusahaan itu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah utang.
utang di sini ada utang lancar dan utang jangka panjang. Kalau utang lancar itu biasanya memiliki jatuh tempo pembayarannya di bawah 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang itu memiliki jatuh tempo di atas 1 tahun. Itu ya, bisa dibedakan. Lalu unsur yang ketiga adanya modal. Modal itu sering disebut sebagai ekuitas. Modal adalah hak pemilik atas semua kekayaan perusahaan. Contohnya modal sendiri, modal hibah, laba ditahan. Lalu yang keempat, biaya atau beban. Nah, biaya di sini biasanya merupakan semua pengorbanan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Itu biasa dikeluarkan untuk biaya operasional perusahaan seperti biaya listrik, biaya gaji karyawan gitu ya, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya air gitu. Tuh, dan lain-lain. Lalu pendapatan adalah hasil penerimaan atau penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat dari penjualan produk, barang maupun jasa. Tuh, lalu yang keenam, prive ini ialah pengambilan harta atau aset perusahaan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi. Biasanya prive berupa pengambilan kas senilai nominal tertentu. Dalam laporan perubahan ekuitas, prive akan mengurangi jumlah modal perusahaan. Oke, yang keempat, tentang pencatatan transaksi keuangan. Seru nih. Setiap transaksi itu akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam akuntansi, suatu transaksi akan dicatat dengan sistem pencatatan ganda, yaitu transaksi dicatat pada 2 aspek, aktiva dan pasiva. Akibatnya, setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan, baik antara harta dengan harta, antara harta dengan utang, atau antara harta dengan modal. Nah, bingung kan ya? Mungkin langsung kita praktekkan supaya tidak bingung. Oke, untuk lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya akan Ibu kita perhatikan contoh transaksi pada bengkel daya motor selama bulan Januari 2019. Oke, dalam pencatatan transaksi keuangan di sini kita akan mempelajari 5 hal tentang transaksi investasi modal, tentang transaksi pembelian, transaksi penerimaan, transaksi pembayaran, dan pengambilan prive. Oke, pada kasus yang pertama, tanggal 1 Januari 2019, pada perusahaan bengkel daya motor telah menerima uang tunai dari Tuan Doni. Tuan Doni ini sebagai pemilik sebesar 100 juta untuk digunakan sebagai modal, dan mesin itu berupa bor tangan dan gerenda sebesar 10 juta. Pada tanggal ini pula dibayar uang sewa tempat kepada Tuan Indra sebesar 50 juta. Jadi jika kita bisa analisis, maka harta berupa kasnya itu akan bertambah menjadi 100 juta, harta berupa mesin bertambah 10 juta, dan harta berupa persekot uang muka ya, persekot sewa 50 juta. Jadi di sini modalnya bertambah sebesar 160 juta. Jadi kalau kita lihat berdasarkan bukti transaksi tersebut, perusahaan akan mencatatnya dalam persamaan dasar berikut. Di sini kasnya bertambah ya 100 juta, lalu otomatis kan modal jadi 100 juta, itu sebagai setoran modal. Lalu di sini modalnya bertambah lagi 50 juta sebagai persekot atau bayar sewa tadi ya, dan di harta itu menambah untuk persekot sewa. Lalu
pembelian mesin ini berpengaruh kepada harta di bagian mesin menambah dan modal 10 juta. Jadi totalnya masing-masing harta maupun utang dan modal atau aktiva dan pasifa sama-sama seimbang sebesar 160 juta. Oke, kita lanjut ke transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian itu dapat dilakukan dengan dua cara. Bisa dilakukan dengan pembelian secara tunai, bisa dilakukan dengan pembelian secara kredit. Yang pertama adalah transaksi pembelian tunai. Diketahui bahwa bengkel daya motor itu membeli peralatan atau membeli perlengkapan kecil untuk bengkelnya seperti mur, baut, oli, dan lain sebagainya dengan nominal uang yang harus dibayar yaitu 10 juta dan dibayar tunai di sini ya. Jika dibayar tunai maka akan mempengaruhi kas ya, akan mempengaruhi kas. Artinya kasnya di sini berkurang karena ada biaya yang harus dikeluarkan dan di situ menambah peralatan. Nilainya sama, hanya ada perubahan di sisi harta, menambah peralatan karena tadi kita membeli peralatan kan ya, dan mengurangi biaya atau mengurangi kas karena ada pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan alat tersebut. Oke, bisa dipahami. Oke, selanjutnya transaksi pembelian kredit. Kalau tadi pada tanggal 3 Januari bengkel daya motor membeli peralatan secara tunai, maka pada tanggal 10 Januari ini bengkel daya motor membeli peralatan tapi dengan cara kredit. Kreditnya melalui kredit di bank. Nah, di sini harta berupa peralatannya bertambah sebesar 30 juta dan hutangnya pun bertambah sebesar 30 juta. Kita lihat ada persamaan dasar akuntansinya. Di situ peralatan bertambah ya, 30 juta. Jadi peralatan totalnya 40 juta. Dan hutangnya menambah juga 30 juta. Seimbang kan ya, masih ya? Oke. Kasus yang ketiga tentang transaksi penerimaan. Sama halnya dengan pembelian. Penerimaan pun bisa berupa tunai maupun angsuran. Yang pertama, transaksi penerimaan tunai. Diketahui pada tanggal 18 Januari 2019 dari kegiatan usaha bengkel daya motor, Doni memperoleh pendapatan dari hasil pekerjaan yang telah dikerjakan oleh karyawannya yang menerima pembayaran sebesar 10 juta. Artinya di sini kalau kita analisis maka harta berupa kasnya bertambah 10 juta karena adanya pendapatan ya. Lalu modalnya pun bertambah sebesar 10 juta. Jadi kita di sini dalam bukti transaksinya atau tercatat di persamaan dasarnya di situ kasnya menambah 10 juta dan modalnya menambah 10 juta. Jadi modalnya sebesar 170 juta. Itu hanya modal ya. Hutangnya 30 juta. Jadi kalau dihitung jadi 200 juta. Sama di bagian aktiva pun sama. Kasnya 100, ditambah persokot sewa 50, ditambah peralatan 40 dan mesin 10, 200 juga kan ya. Balance ya masih. Nah, kita lanjut ke transaksi penerimaan secara Oke, untuk transaksi penerimaan angsuran pada tanggal 20 Januari, pekerjaan bengkel yang sudah selesai. Nah, di sini sebelum Ibu lanjutkan, kita edit dulu ya soalnya. Di sini
sini soalnya yang sudah selesai dikerjakan sebesar 1.500.000, lalu baru menerima pembayaran sebesar 1 juta. Nah, kekurangannya berarti 500. Jadi sekali lagi, untuk pekerjaan yang sudah selesai itu sebesar 1.500.000 dan baru menerimanya sebesar 1 juta. Lalu kekurangannya 500.000. Itu ya, kita edit dulu soalnya. Jadi di sini harta berupa kasnya bertambah 1 juta, harta berupa piutang usaha bertambahnya 500.000, modal bertambah 1.500.000. Jadi kalau dilihat di kolomnya, kas di sini menambah 1 juta, lalu di kolom piutang 500. Ya, lalu untuk modalnya sendiri, pembayaran jasanya baru 1 juta dan tunggakan klien atau yang kekurangan yang belum dibayar oleh klien itu sebesar 500.000. Oke, sampai di sini lebih fokus lagi ya. Dalam setiap kegiatan usaha banyak sekali transaksi pembayaran yang dapat dilakukan. Ya, di sini di bawah ini ada beberapa contoh-contoh transaksi pembayaran. Yang pertama adalah transaksi tentang biaya marketing atau transaksi biaya promosi ya. Karena di sini bengkel membayar biaya marketing membuat pamflet, spanduk, dan brosur sebesar 1 juta. Sehingga harta berupa kasnya berkurang 1 juta dan modal pun berkurang sebesar 1 juta. Transaksi selanjutnya adalah tentang bengkel membayar kewajiban atau membayar gaji karyawan. Itu ketika perusahaan membayar gaji karyawan, maka harta berupa kas pasti berkurang sebesar 12 juta. Tadi dan modal pun berkurang sebesar 12 juta. Ini nggak terlalu susah. Lalu pada tanggal 29 Januari, nah diketahui di sini diadakan pemeriksaan dan perhitungan sisa dari perlengkapan yang ada di bengkel. Diketahui di sini sisa perlengkapan bengkel 18 juta. Seperti yang kita ketahui, harta berupa peralatan di awal itu sebesar 40 juta. Ya, harta dibagi juta dan sisanya 18 juta. Berarti pengeluaran harta berupa peralatan sebesar 22 juta. Sehingga di sini harta berupa kas bertambah 22 juta dan harta berupa peralatan berkurang sebesar 22 juta. Pada tanggal 30 Januari, bengkel membayar sebagian hutangnya di bank. Jika membayar hutang, maka harta berupa kas kan berkurang ya sebesar berapa yang dibayarkan, berapa yang dikeluarkan. Dan di sini hutangnya pun berkurang. Di sini hutangnya berupa kas berkurang sebesar 15 juta dan hutang berkurang 15 juta. Dalam menjalankan usahanya, pemilik terkadang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Nah, dalam akuntansi, pengambilan uang tersebut dinamakan prepper. Ya, pada tanggal 31 Januari diketahui bahwa Tuan Dodi sebagai pemilik bengkel Daya Motor mengambil dana dari kas yang sudah masuk di bengkel dengan keperluan pribadinya sebesar 15 juta, sehingga di sini mengakibatkan harta berupa kasnya berkurang 15 juta dan di bagian pasifa atau kewajiban di situ modalnya berkurang sebesar 15 juta. Bisa dilihat di tabel ya anak-anak.